materi nanti bisa kalian akses di Classroom. Sudah saya share di sana ya. Mengenai tema hari ini adalah protokol jaringan serta fungsi dan jenisnya ya. Jadi yang masih kita bahas adalah mengenai jaringan ya. Seperti kemarin kita sudah mengoneksikan jaringan ke PC kita atau komputer kita. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai protokol jaringannya ya. Jangan lupa absensi ya, untuk yang sebelum bergabung, untuk segera bergabung mengikuti untuk perkuliahan hari ini, mata kuliah teknologi internet. Oke, kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Mungkin pertama adalah pengertian protokol. Jadi protokol ini adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih ya. Nah, aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Jadi protokol itu semacam peraturan atau urutan ya sebenarnya ya. Nah, di sini terjadi hubungan antara komunikasi dan perpindahan karena di sini protokol jaringan ya. Berarti nanti ada penerima dan ada pengirim seperti itu. Nah, sederhananya protokol ini adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Jadi dia medianya ya, sebagai media atau penghubung ya, untuk menghubungkan apa, pengirim dan penerimanya ya, dari melalui dunia internet, misalkan teknologi internet ya, di jaringan. Nah, protokol ini dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Ini protokol ini tidak hanya di perangkat hardware saja ya, tapi di software juga ada protokolnya ya. Hampir semua ya komunikasi itu terjadi pada jaringan komputer ini pasti melibatkan protokol, pasti ada aturan tertentu. Nah, mengenai protokol seperti itu ya pemahamannya. Untuk sebagai contoh, seperti orang yang mengirimkan email ya. Nah, email ini dalam komputer kita bisa disebut dengan sebuah data. Nah, sehingga email yang dikirimkan pada seorang dari komputer satu ke komputer lain sebenarnya adalah pengiriman data. Itu ya, itu contoh mudahnya seperti itu, contoh simpelnya yang sering kita gunakan juga tentunya. Nah, setiap orang mengirimkan email pasti email akan melewati beberapa protokol. Semua protokol harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima komputer lain pada jaringan yang sama atau berbeda. Jadi ada aturan masing-masing. Misalkan harus menggunakan subjek seperti ini, kemudian aturan dari penguploadan, misalkan mengirim file data itu maksimal berapa, itu salah satu daripada protokol juga ya. Jadi kalau melebihi batas mungkin tidak akan bisa terkirim, tidak akan bisa diterima seperti itu. Itu simpelnya seperti itu ya. Setiap orang ya yang mengirimkan email pasti melewati protokol. Nah, fungsi protokol sendiri apa? Nah, protokol memegang peran yang cukup vital dalam perpindahan data di internet. Nah, secara umum fungsi protokol adalah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. Nah, secara khususnya berikutnya adalah fungsi protokol secara khusus ya. Yang pertama ada addressing header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi komputer pengirim dan penerima. Addressing adalah alamat ya. Router menggunakan informasi untuk menuntun setiap paket melewati network atau jaringan komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Jadi ketika kita mengirim sebuah email ya, sebagai contoh yang mudah saja, itu nanti tentunya ada IP address ya, atau alamatnya. Nah, barulah nanti akan dituntun router itu ya, menuntun ke setiap paket melewati jaringan, yang dari jaringan pengirim kemudian yang agar sampai ke jaringan penerima seperti itu. Dan yang kedua ada reassembly. Nah, kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagai pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket, dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Nah, ini terkadang seperti itu ya, kalau memang
memang diperlukan ya, dari sistemnya perlu di reassembly ya harus seperti itu. Misalkan terlalu berat ataupun ternyata dalam satu folder itu tidak boleh melebihi sekian, nah ini nanti dipecah-pecah untuk agar bisa terkirimnya. Yang ketiga ada timeout. Setiap IP paket mengandung self destructive counter yang membatasi umur dari paket. Nah, jika paket sudah dikadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Nah, secara otomatis ya ada timeoutnya, jadi nanti tidak memenuhi penyimpanan tentunya ya, dalam internet maksudnya, tidak ada overload ya, jadi akan menyebabkan misalkan lemot dan lain sebagainya. Itu untuk menjaga hal seperti itu kita menggunakan timeout. Yang keempat ada option. IP terdapat fitur tambahannya mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Nah, untuk menemukan bagian yang diambil maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Itu adalah manfaatnya. Kemudian jenis-jenis protokol. Pada jaringan komputer di dunia ada beberapa jenis protokol yang digunakannya. Yang pertama ada TCP/IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol, merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Seperti itu ya untuk TCP/IP. Kedua ada User Datagram Protocol atau UDP. Ini adalah transport TCP/IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Yang ketiga ada Domain Name System atau DNS. Adalah distribute database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. Nah, DNS ini dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Nah, terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet ya, domain ya. Misalkan kalian contoh dalam pembuatan website kemudian kalian upload itu kan menggunakan domain ya. Itu bisa mencakup ke skala kecil maupun global ya, seperti halnya kita gunakan untuk yang bisa diakses seluruh dunia misalkan. Yang mana ada protokol HTTPS, pasti sudah sering kalian tahu ya. HTTPS ini bisa dilihat di browser pada saat mengakses halaman web. Nah, menggunakan SSL, apalagi HTTPS sudah banyak digunakan di beberapa website. Ini berasal dari Hypertext Transfer Protocol yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server, sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP yang biasa. Jadi HTTPS ini adalah Hypertext Transfer Protocol yang S-nya itu adalah secure ya. Jadi aman, lebih amannya, versi amannya sudah kedetek apabila link ataupun web internet yang kita akses itu aman atau tidak. Itu kalau yang HTTPS berarti aman, lebih secure ya, maksudnya lebih aman. Nah, kalau yang HTTP biasa itu masih bisa diragukan, dalam artian bisa saja itu ada ancaman ya yang mengakibatkan tidak amannya data misalkan. Nah, itu seperti itu. Nah, HTTPS merupakan kombinasi dari komunikasi HTTP biasa melalui Socket Secure Layer atau SSL, Transfer Layer Secure atau TSL. Jadi bukan merupakan protokol yang berbeda, sehingga ada dua jenis lapisan enkripsi. Nah, di sana ada pengamanannya ya, enkripsinya. Nah, kombinasi dilakukan untuk menjaga keamanan beberapa serangan di pihak ketiga. Biasanya serangan yang dilakukan adalah menyadap informasi dan komunikasi yang terjadi. Nah, ini biasanya seperti itu. Kenapa kita sekarang mungkin untuk pengembangannya lebih ke HTTPS, yaitu lebih bisa tahan serangan, kemudian ada hal-hal yang lainnya. Yang kelima ada Secure Shell SSH ya. Sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman. Nah, mulai dari mengirim file, kemudian mengendalikan pada jarak jauh yang lain sebagainya ya. Dibanding dengan Telnet FTP protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul ya, ternyata untuk SSH ini lebih aman dibanding yang lain.
Untuk Telnet, Telecommunication Network, dikembangkan pada 69. Telnet memiliki standar sebagai IETF standar 8 yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun sayangnya Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih berisiko. Nah, itu seperti yang kita katakan tadi, SSL lebih baik lagi menggunakan dibanding dengan Telnet ya, yang ternyata keamanannya lebih bagus di SSH dibanding Telnet. Yang ketujuh ada OSI layer. Nah, OSI layer ini merupakan standar komunikasi yang ditetapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. OSI layer dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Untuk protokol ini digambarkan sebagai informasi dari suatu aplikasi komputer yang berpindah melalui jaringan internet ke komputer yang lainnya. Nah, OSI layer ini secara berkonseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki tugas yang spesifik ya. Nah, 7 lapisan OSI layer tersebut adalah ada application layer. Nah, layer OSI ini paling berdekatan dengan end user, bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program dan komputer, seperti program email, service lain yang dalam jalan di jaringan ya, seperti server, printer, atau aplikasi komputer lainnya. Untuk yang kedua ada presentation layer. Layer OSI ini bertanggung jawab dalam pengkodean dan konversi data dari application layer. Nah, presentation layer bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang berasal dari aplikasi layer dapat dibaca pada sistem lainnya. Nantinya ada presentasikan dulu agar benar-benar bisa dibaca di sistem lain misalnya. Kemudian yang ketiga ada session layer. Layer OSI ini mempunyai tugas untuk menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Nah, selain itu layer ini berfungsi untuk membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. Kemudian ada transport layer, bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjadi koneksi logika antara terminal, dan menyediakan penanganan error. Kemudian ada network layer. Layer OSI ini bertanggung jawab untuk menentukan jaringan lain, alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan membagi antrian trafik di jaringannya. Ada data link layer. Layer OSI ini mempunyai tugasnya untuk menyediakan link untuk data dan memaketkan menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Yang ketujuh terakhir, layer OSI terakhir ini bertugas untuk mengirimkan dan menerima data mentah pada media fisik ya. Tujuan penggunaan mesin adalah membantu desainer jaringan memahami fungsi dari setiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Di sini ada TCP/IP, merupakan standar komunikasi dari komputer satu ke komputer lain di dalam suatu jaringan. Protokol ini banyak digunakan oleh komunitas untuk standarisasi komunikasi yang digunakan. Juga berupa kumpulan protokol suite ya, atau kumpulan protokol. Jadi protokol ini tidak dapat berdiri sendiri. TCP/IP ini banyak digunakan pada saat ini, lebih seringnya. Kemudian pada TCP/IP terdapat protokol sub yang menangani masalah komunikasi antar komputer, diimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri dari 4 lapis, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Nah, istilah penting di protokol harus diperhatikan berhubungan dalam protokol ini adalah yang pertama sintak, merupakan format atau format data atau struktur data yang sudah diubah bentuknya menjadi kode ya. Sebagai contohnya, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit pertama adalah alamat pengirim, 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan bit stream sisanya merupakan informasi sendiri. Dan ada semantik digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi pada informasi tadi. Semantik bisa diartikan sebagai setiap section bit. Dan ada timing digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data ya. Timing juga digunakan untuk mengetahui karakteristik data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Nah, kesimpulan daripada untuk hari ini perkuliahan kita ya,
Hampir semua proses pertukaran informasi antar komputer melibatkan protokol yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Hal inilah yang membuat protokol sebagai bagian yang penting untuk diketahui. Nah, perkembangan bermacam-macamnya sistem informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari peran perkembangan standar protokol. Nah, protokol adalah aturan yang memudahkan untuk berinteraksi dengan sistem lain. Protokol membantu dalam proses pengiriman dan penerimaan data dalam proses komunikasi. Nah, jika tidak ada standar protokol yang digunakan, maka proses pengiriman dan penerimaan suatu data akan sulit, bahkan mustahil untuk dilakukan ya, biasanya rancau. Nah, dikarenakannya pada saat ini berbagai sistem informasi tidak hanya dikembangkan oleh satu vendor saja. Misalkan katakan kita mengirim dengan vendor A, kemudian bisa dilihat kemudian untuk B berbeda, itu kan tidak kompatibel, nanti takutnya pasti tidak bisa diterima atau bisa dibaca dari data tersebut, dan akhirnya data yang dikirim dan diterima itu berbeda. Nah, itu oleh karenanya itu ada protokol seperti itu ya. Untuk hari ini mengenai protokol jaringan serta fungsi dan jenisnya sudah saya jelaskan ya. Materi dari saya silahkan diakses di Classroom. Mungkin masih banyak lagi mengenai materi dari protokol jaringan ini ya. Silahkan kalian kembangkan masing-masing individu ya, agar lebih memahami mengenai protokol tersebut ya. Karena saya hanya menyampaikan poin-poinnya, silahkan dikembangkan sendiri. Nanti pada saat saya memberikan soal, nanti siapa tahu ada yang keluar seperti itu ya. Dan juga tentunya lebih berfungsi ya, bermanfaat pada saat kalian sudah mengembangkan, kemudian ternyata yang belum dijelaskan seperti ini, saya sudah mencarinya, akhirnya dikembangkan untuk materi dari saya, ditambahkan di dalam materi saya yang sudah saya share di Classroom seperti itu ya. Oke, cukup ya untuk hari ini. Saya rasa terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipelajari, bisa menjadi tambahan wawasan ilmu mengenai protokol jaringan ya, tentunya dalam dunia teknologi internet di perkuliahan hari ini. Terima kasih, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.